Dengan ucapan hamdalah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah menakdirkan kita dapat berkumpul. Alhamdulillah wa syukrulillah, pujian bagimu ya Allah. Untayan salawat dan juga salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam dengan mengucapkan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Tak lupa pula kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah mendapat syafaat di yaumil kiamah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bulan Rajab telah berlalu. Salah satu bulan yang Allah muliakan karena di dalamnya terdapat peristiwa besar bagi umat Islam, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pengertiannya, Isra Mi'raj merupakan perjalanan suci dan bukan sekedar perjalanan biasa bagi Rasul. Hingga peristiwa ini menjadi perjalanan bersejarah yang akan menjadi titik balik dari kebangkitan dakwah Rasulullah. Dalam buku John Renard yang berjudul In the Footsteps of Muhammad, Understanding the Islamic Experience, seperti pernah dikutip oleh Azim Mardi Azra yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj adalah satu dari 3 perjalanan terpenting dalam sejarah hidup Rasulullah, selain perjalanan hijrah dan haji wada. Isra Mi'raj menurutnya benar-benar perjalanan heroik dalam menempuh kesempurnaan dunia spiritual. Ketika Nabi Muhammad menceritakan pengalamannya pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ke-7 hingga Sidratul Muntaha dalam waktu semalam, maka orang-orang kafir menertawakannya. Sementara banyak orang yang telah masuk Islam akhirnya murtad kembali karena tidak percaya akan adanya Isra dan Mi'raj. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ditanyakan apakah dia mempercayai Isra Mi'raj Nabi Muhammad, dengan penuh keyakinan berkata, "Jika yang berkata demikian itu adalah Muhammad bin Abdullah, maka yang lebih aneh dari itu pun aku percaya, karena sesungguhnya Muhammad tidak pernah berbohong." Meski Nabi Muhammad tidak pernah berbohong sehingga sampai dijuluki Al-Amin atau orang yang terpercaya oleh orang Quraisy Mekah, tapi hanya sedikit muslim sajalah yang beriman akan cerita Nabi Muhammad. Abu Bakar adalah salah satu dari sedikit orang itu yang dengan tegas menyatakan keyakinannya sehingga beliau dijuluki As-Siddiq. Sampai saat ini masih banyak muslim yang ragu akan kebenaran Isra dan Mi'raj, meski itu nyata tertuang dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Bagaimana mungkin orang bisa pergi dari Mekah hingga Yerusalem, kemudian ke langit ke-7 hingga Sidratul Muntaha, dan kembali lagi dalam semalam? Itu tidak rasional. Begitu pendapat mereka. Dan ada juga yang berpendapat apa yang dialami Nabi tidak lebih dari mimpi atau perjalanan rohani belaka. Padahal jika hanya mimpi, itu bukan mukjizat Allah. Kita semua bisa mimpi pergi ke negeri asing, ke bulan, bahkan ke langit dalam sekejap. Selain itu, tak mungkin terjadi kegemparan yang demikian heboh sehingga orang-orang kafir menertawai orang-orang Islam yang imannya pas-pasan murtad kembali, dan Abu Bakar sampai digelari As-Siddiq. Dewan juri yang adil dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, izinkan kami mewakili MTS Negeri 3 Pangandaran untuk menampilkan Syarhil Quran dengan tema Makna Isra Mi'raj bagi Kehidupan Kita. Di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1, Allah menjelaskan tentang Isra. Layla
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan tentang Mi'raj, Allah menjelaskan dalam Quran surah An-Najm ayat 13 sampai 18. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain di Sidratul Muntaha. Di dekat Sidratul Muntaha ada surga tempat tinggal. Dia melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh suatu selubung. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Bagaimanapun, ilmu manusia tak mungkin bisa menjabarkan hakikat perjalanan Isra Mi'raj. Allah hanya memberikan ilmu kepada manusia sedikit sekali. Hanya dengan iman, kita mempercayai bahwa Isra Mi'raj benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah. Puncak dari perjalanan itu adalah diterimanya perintah salat wajib. Mulanya, salat diwajibkan 50 kali dalam sehari semalam. Atas saran Nabi Musa, Nabi Muhammad meminta keringanan dan diberinya pengurangan 10-10 setiap meminta. Akhirnya, salat diwajibkan 5 kali dalam sehari semalam. Nabi enggan meminta keringanan lagi. Beliau berkata, Saya telah meminta keringanan kepada Tuhanku, kini saya rela dan menyerah. Maka Allah berfirman, Itulah farduku, dan aku telah meringankannya atas hambaku. makna penting Isra Mi'raj bagi umat Islam ada pada keistimewaan penyampaian perintah salat wajib 5 waktu. Ini menunjukkan kekhususan salat sebagai ibadah utama dalam Islam, dilakukan oleh setiap muslim, Baik dia kaya maupun miskin, Dia sehat maupun sakit. Ini berbeda dari ibadah zakat yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi, atau puasa bagi yang kuat fisiknya, atau haji bagi yang sehat badannya maupun keuangannya. Salat 5 kali dalam sehari semalam yang dilaksanakan di sela-sela kesibukan aktivitas kehidupan mestinya mampu membersihkan diri dan jiwa setiap muslim. Allah mengingatkan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sehingga jika kita tarik benang merahnya, ada beberapa makna dari perjalanan Rasulullah ini. Pertama, adanya penderitaan dalam perjuangan yang disikapi dengan kesabaran yang dalam. kedua, Kesabaran yang berbuah balasan dari Allah berupa Isra Mi'raj dan perintah sholat. Salat menjadi senjata bagi Rasul dan kaum muslimin untuk bangkit dan merebut kemenangan. ketiga hal tersebut telah terangkum dengan sangat indah dalam ayat Al-Quran, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin allazina
Shadaqallahul azim. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sebagaimana yang dikatakan Muqatil bin Hayyan dalam tafsirnya Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan, hendaklah kalian mengejar kehidupan akhirat dengan cara menjadikan kesabaran dalam mengerjakan kebajikan dan sholat sebagai penolong. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian.